Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Malam Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, Prodi S1 TE. Dan Ya, terima salam. kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya sejenak untuk bergabung di forum pada malam hari ini atau forum ceramah untuk pelengkap penugasan UTS saya. Dan saya akan membawakan ceramah dengan materi silaturahmi, apa pentingnya menjaga silaturahmi dan sodako. Apakah terlihat? Terlihat Kak. Oke. Terlihat Mas. Terlihat Mas. Terlihat. Pengertian silaturahmi itu sendiri menurut bahasa Arab, kata silah yang artinya hubungan atau sambungan, dan rohim yang bermakna kerabat atau saudara. Sebelumnya ini santai aja ya. Kalau salah mohon dibenarkan. Di sini bareng-bareng belajar lah intinya ya. Dan oke, saya lanjut ya. Dan silaturahmi ini memiliki kata ar-rahim yang bermakna menunjukkan sebuah hubungan karib kerabat karena dekatnya nasab atau keturunan. Dan dari segi tingkatnya ar-rahim terbagi dalam 3 macam, yaitu ar-rahim asliyah, ar-rahim far'iyah, dan ar-rahim ammah. Ar-rahim asliyah merupakan tingkatan yang berupa seluruh sanak kerabat yang berhubungan dengan orang tua dalam kurung ayah dan ibu. Sedangkan ar-rahim far'iyah merupakan seluruh sanak kerabat yang berada di bawah tingkatan ar-rahim asliyah, seperti anak-anak mereka ataupun cucu mereka. Sedangkan ar-rahim ammah merupakan akar dari ar-rahim far'iyah sampai kepada kaum mukminin secara khusus dan umumnya kepada seluruh umat manusia. Dan menurut Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menyatakan, silaturahmi adalah berbuat baik kepada karib kerabat sesuai dengan keadaan orang yang menghubungkan dan orang yang dihubungkan. Terkadang menggunakan harta, ada kalanya dengan memberi bantuan tenaga sekali waktu dengan kunjungan atau dengan memberi salam dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Next. Kata silaturahmi kemudian diserap dalam bahasa Indonesia, yakni kata silaturahmi yang artinya tali persahabatan atau dalam kurung persaudaraan. Adapun hadis tentang bersilaturahmi yaitu dari Ibnu Syihab. Beliau berkata telah mengabarkan kepada Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin lapangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari.
Dan ada dari hadis riwayat Bukhari nomor 599 yang berbunyi, seorang yang menyambung silaturahmi bukanlah seorang yang membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan semisal. Akan tetapi seorang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahmi setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Dan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang hadis terakhir ini, barang siapa yang memutuskan silaturahmi maka tidak akan masuk surga. Makanya silaturahmi sangatlah penting bagi umat muslim, karena di dalam hadis dan dalilnya juga ada. Dan adapun dalilnya yang menjelaskan tentang silaturahmi yaitu dari surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surat An-Nisa ayat 1. Dan adapun dari Quran surah Muhammad ayat ke-22 yang artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan, dalam kurung silaturahim. Tujuan silaturahmi itu sendiri untuk menjaga hubungan baik antar satu orang dengan orang lainnya. Bisa antar orang yang memiliki hubungan kekerabatan, bisa juga antar orang yang bahkan hanya sekedar kenal saja. Jenis silaturahmi itu sendiri, silaturahmi dengan kerabat. Silaturahmi ini yang dilakukan dengan orang-orang yang memiliki hubungan darah. Silaturahmi ini adalah yang paling utama dari silaturahmi yang lainnya. Ini ada hubungannya dengan ar-rahim tadi, yaitu kerabat atau senasab. Terus silaturahmi antar muslim yang dilakukan antara umat muslim satu dengan umat muslim yang lain. Silaturahmi ini sering disebut juga ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir, silaturahmi dengan non muslim. Ini sudah menjadi tradisi di dalam Islam, bahkan sudah ada sejak zaman Nabi dulu. Contohnya pada saat Nabi Muhammad dilemparkan kotoran, tetapi Nabi Muhammad tetap bersilaturahmi dengan orang tersebut, bahkan berbeda agama. Dan silaturahmi ini untuk menunjukkan kalau Islam itu rahmatan lil alamin. Keutamaan silaturahmi itu sendiri yang merupakan agar mendapat ridho dari Allah. Asalnya silaturahmi adalah perintah darinya untuk hambanya. Dan dua, membuat bahagia kerabat atau idkhalus surur yang telah disebut dalam sebuah hadis. Salah satu amal paling utama adalah idkhalus surur atau memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang
yang beriman. Tiga, membuat bahagia malaikat karena malaikat senang pada silaturahim. Nah, makanya sangatlah silaturahmi ini dianjurkan bagi umat muslim karena malaikat saja senang dengan silaturahim. Masa kami sebagai manusia tidaklah begitu. Dan keempat, melahirkan memori atau ingatan positif dari orang beriman terhadap mereka yang menjaga silaturahim. Membuat hati dan pikiran iblis susah karena mereka menghendaki semangat persaudaraan manusia pecah. Iblis bisa risau jikalau kita sangat terjaga dan sangat terjaga silaturahminya sesama dengan umat muslim. Menambah berkah umur, menambah keberkahan rezeki. Menambah berkah umur ini contohnya kalau umur itu umurnya saja yang tua atau bahkan umur tidak ada keberkahan umurnya itu percuma untuk dirinya sendiri. Membuat bahagia ayah dan kakek yang sudah wafat karena mereka senang kalau keturunannya menjaga hubungan kekerabatan. Menambah uruah, dan yang terakhir menambah pahala setelah mereka yang menjaga silaturahim wafat karena kerabat-kerabat akan menyebut kebaikannya semasa hidup. Contoh silaturahmi itu sendiri merupakan ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk silaturahmi. Bukan hanya berkunjung, menolong, dan membantu, juga bagian dari silaturahmi. Menghutangi uang orang lain ketika tengah diperlukan juga bagian dari silaturahmi. Mengucap salam ketika bertemu juga bagian dari silaturahmi, termasuk juga menanyakan kabar. Pada intinya silaturahmi adalah perbuatan baik. Apa yang akan Anda lakukan sangat tergantung dengan kebutuhan. Jadi tidak melulu pada berkunjung dan mengunjungi saja. Adapun di dalam hadis dari Bukhari Muslim yang menjelaskan tentang perintah untuk silaturahmi, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menjaga hubungan baik silaturahim dengan kerabatnya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan masuk ke materi sedekah. Pengertian dari sedekah itu sendiri, secara bahasa sedekah berasal dari kata sidik yang berarti benar. Dan menurut Al-Khaddi Abu Bakar bin Arabi, benar di sini adalah benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan. Dalam makna seperti inilah sedekah diibaratkan dalam hadis, dan sedekah ini merupakan burhan atau dalam kurung bukti. Hadis riwayat Muslim. Secara umum, sedekah memiliki pengertian menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik ditujukan kepada fakir miskin, kerabat, keluarga, maupun untuk kepentingan jihad fi sabilillah. Makna sedekah memang sering menunjukkan makna memberikan harta untuk hal ini di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terdapat dalam banyak ayat-ayat
dalam Al-Qur'an. Di antaranya di antaranya adalah Al-Baqarah ayat 264 yang menyayati wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah 264. Macam-macam sedekah itu sendiri, itu tasbih, tahlil, dan tahmid. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, bahwasanya diciptakan dari setiap anak cucu Adam 360 persendian. Maka barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar, menyingkirkan batu, duri atau tulang dari jalanan, amal ma'ruf nahi mungkar, maka akan dihitung sejumlah 360 persendian. Dan ia sedang berjalan pada hari itu, sedangkan ia dibebaskan dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Muslim. Bekerja dan memberi nafkah kepada sanak keluarganya, sebagaimana diungkapkan dengan sebuah hadis dari Al-Miqdad bin Ma'di Karib Al-Zubaidi radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah ada satu pekerjaan yang paling mulia yang dilakukan oleh seseorang daripada pekerjaan yang dilakukan dari tangannya sendiri, dan tidaklah seseorang menafkahkan hartanya kepada diri, keluarga, anak, dan pembantunya, melainkan akan menjadi sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedekah, dan yang terakhir sedekah harta atau materi. Sedekah tidaklah mengurangi harta, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Meskipun secara bentuk harta tersebut berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak, seperti dalam firman Allah dalam surah Saba. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Quran Surah Saba ayat 39. Keutamaan sedekah itu sendiri yaitu menghapus dari dosa. Manusia bukanlah makhluk sempurna. Setiap manusia memiliki kesalahan dan dosa. Karena memang manusia tak luput dari salah, maka dari itu Allah memberi kesempatan kepada kaum muslimin untuk menghapus dosanya dengan banyak hal, dan salah satunya dengan bersedekah. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, sedekah itu bisa menghapus kesalahan atau dalam kurung dosa, seperti air yang memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi, disahihkan Al-Albani di dalam kitab Sahih At-Tirmizi 614. Tetapi tanda kutip akan diampuni dosanya jika sedekah dilakukan dengan diiringi taubat. Bersedekah tidak akan mengurangi harta dan membuat berkah harta.
Hal ini ada di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2588, yang berbunyi, harta tidak akan berkurang dengan bersedekah dan hamba yang ringan memaafkan atas kesalahan saudaranya. Pasti akan Allah tambahkan kewibawaan bagi dirinya. Yang ketiga, bersedekah berbentuk apa saja. Sedekah bisa berupa senyuman kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Maka dari itu, ketika kita bertemu dengan seseorang, bahkan seseorang yang tidak kita kenal sekalipun, kita dianjurkan untuk tersenyum. Bahkan ketika orang itu memusuhi atau bersikap memusuhi kita, maka balaslah dengan senyum. Hal ini ada cerita dari hal kejadian Nabi Muhammad SAW. Itu banyak sekali orang yang memusuhi Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad hanya memberi dia kebaikan berupa senyum ataupun hal lain sebagainya. Dan yang keempat, orang yang bersedekah mendapat naungan pada hari akhir. Hal ini diriwayatkan dari hadis Bukhari nomor 1421 yang berbunyi, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan atau yang diperbuat tangan kanannya. Kelima, berlipatnya pahala terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 18, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran surah Al-Hadid. 6. Terdapat pintu surga khusus. Orang yang menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dan panggilan tersebut berasal dari salah satu pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika dia berasal dari orang yang rajin menunaikan sholat, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Jika dia dari kalangan para mujahid, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Namun, jika dia gemar bersedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3666, Muslim nomor 1027. Dan 7. Sedekah bukti keimanan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sedekah adalah bukti. Hadis riwayat Muslim nomor 223. Imam Nawawi menjelaskan maksud dari sedekah adalah buktinya imannya seseorang. Sodako disebut sodako karena untuk membuktikan kebenaran imannya. Sedekah membebaskan siksa kubur. Sesuai sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya sedekah akan memadamkan api siksa dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Targhib nomor 873. Dan 9, orang yang bersedekah merasakan lapang dada dan hati yang bahagia. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1443 berbunyi, yaitu perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai menutupi dada hingga selengkapnya. Orang yang bersedekah dikarenakan hendaknya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya,
sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya ia merasakan setiap lingkar baju besinya. Mereka erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya, namun tidak bisa. Hadis riwayat Bukhari nomor 1443. Dan yang terakhir 10, pahala sedekah terus berkembang. Sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanan, lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian. Sebagaimana kalian merawat seekor anak kuda, lalu dia menjadi banyak. Sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa tumbuh hingga sebesar gunung Uhud. Hadis riwayat At-Tirmizi 662. Ia berkata hadis ini hasan sahih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di forum pada malam hari ini, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10. Jadi undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.